Kami datang dengan membuka hati kami merindukan bahwa Engkau kembali menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Supaya kami boleh menangkap kehendak-Mu, beri kepekaan kepada kami. Biarlah kami boleh terus makin dikuduskan oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Dan kami punya pendengaran rohani dan hati yang penuh ketaatan. Tatkala firman-Mu boleh diberitakan, kami boleh menyambutnya. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mengarahkan perhatian kami kepada Engkau. Khususnya firman-Mu yang sebentar kami baca, kami renungkan bersama. Kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada kami. Kami mendoakan beberapa teman yang dari Kudus yang masih dalam perjalanan yang hampir tiba. Tuhan tolong dan hantar mereka. Kami serahkan juga teman-teman yang lain dalam perjalanan mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam semua. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Beda, terasing tapi terjangkau. Ya. Itu yang kita akan lihat dari keteladanan iman seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Ya, saya memberi tema beda, terasing tapi terjangkau. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya membacakan ayat yang ganjil dari Lukas 15 ayat 21. Saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya, tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita lihat kisah ini, ya, itu sejajar dengan Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Ya. Nah, kisah Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang non-Yahudi di dalam bacaan kita ini. Ya, kisah yang memperagakan satu manifestasi iman, ya. Seorang perempuan non-Yahudi. Ini bukan hanya langka, saudara, ini keajaiban. Ya, kalau kita lihat. Kita lihat di situ ada 4 poin penting, ya, sebenarnya sebagai bagian daripada perikop ini. Yang pertama, dia tetap datang kepada Yesus walaupun dalam tekanan. Ya. Itu yang kita lihat. Yang kedua, saudara, ingat bahwa dia non-Yahudi, ya. Yang kedua, dia tetap bertekun dalam permohonannya walaupun nampak terjadi penolakan. Ya. Ini yang kita bisa melihat perikop ini, saudara. Yang ketiga, saudara, kita melihat poin ini, dia tetap memohon walaupun ada berbagai hambatan. Ya. Gap yang paling besar adalah rasisnya. Karena orang-orang Yahudi memandang begitu rendahnya orang-orang di luar Yahudi. Dan memandangnya orang-orang di luar Yahudi hanya sebagai bahan bakar untuk api neraka. Itu di dalam tradisi keyahudian melihat orang-orang non-Yahudi. Jadi memang sungguh-sungguh perendahan dan penghinaan yang luar biasa. Walaupun demikian, ada gap semacam ini,
saudara, tapi tetap memohon. Ya. Orang mengatakan bahwa bisa jadi orang ini nggak tahu diri kira-kira. Ya kan? Bisa dipandang semacam itu. Ya. Yang keempat kita bisa lihat di sini, dia tetap berada di kaki Yesus sampai mendapatkan kemurahan Tuhan. Saudara, memang iman yang kuat itu selalu menghasilkan kemenangan. Iman yang kuat atau iman yang teguh itu selalu menghasilkan kemenangan. Seringkali situasi itu yang bisa memperlemah iman kita, bukan? Akhirnya kita kalah, benar nggak? Di dalam mengerjakan misi itu membutuhkan satu iman yang teguh, sudah. Ya. Karena di situ kita sedang berhadapan dengan ketidakmungkinan. Mengerjakan misi adalah mengerjakan ketidakmungkinan. Menghadapi ketidakmungkinan itu tidak mungkin, ya, tanpa bekal iman yang terpelihara dengan baik. Ya. Besok kita akan membahas tentang dinamika dalam mengerjakan misi Tuhan, tema itu. Ya, kalau hari ini kita mencoba melihat beda dan terasing tapi terjangkau tentang seorang perempuan Sirofenisia ini. Ya. Kisah ini juga memperagakan satu penerimaan dan sekaligus kasih Tuhan terhadap seorang perempuan non-Yahudi. Ya. Orang yang berbeda dari orang-orang yang di dekat Tuhan Yesus yang biasanya adalah orang-orang Yahudi. Ya, kita melihat konteks pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus menerima yang berbeda. Ya. Walaupun budaya pada masa itu begitu merendahkan orang-orang di luar Yahudi, tetapi kita lihat ada satu demonstrasi kasih yang sedemikian hebatnya yang diperagakan Yesus, menerobos semua hambatan budaya yang sedemikian rupa. Ya, hambatan apa saja, ada gap yang begitu besar yang hampir tidak mungkin bisa dijembatani, tetapi Yesus melakukan demonstrasi itu, ya, dalam mengerjakan misinya. Saudara, kita juga bukan Yahudi. Kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Sirofenisia yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai bahan bakar juga, bukan? Di api neraka. Tetapi bagaimana penerimaan Tuhan Yesus kepada kita, saudara? Ya, ini sesuatu demonstrasi misi yang luar biasa, ajaibnya. Ya. Saya tidak biasanya kan, biasanya saya pakai batik biasa kan. Saya sengaja pakai alor. Saya ingin mencerminkan misi yang ada ini. Walaupun ini pemberian dari orang tuanya Agung, kira-kira mana? Agung mana Agung? Ya. Besok saya masih pakai wilayah NTT, tapi yang berbeda. Ini kan suku Alor, besok lain lagi. Ya. Habis yang dari suku yang lain belum kasih ke saya, jadi saya nggak bisa pakai. Saudara, mari kita melihat dalam konteks pemahaman ini, ya, kita coba lihat rincian secara keseluruhan dari konteks Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini. Nah, kalau kita lihat kepada konteksnya, secara khusus Matius 14 ayat 34-35, di mana Yesus baru saja melakukan satu pelayanan di Galilea, nampaknya pelayanan di Galilea itu punya satu implikasi yang begitu besar dari pelayanan Tuhan Yesus di sini, ya. Itu bisa terbukti, ya, kegemparan itu sampai di telinga pembesar-pembesar rohani pada waktu itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Kemudian kita lihat di situ, saudara, mereka mendatangi Yesus dan mencoba menanyakan, ya, sebagai pemimpin suatu aliran rabi, ya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah yang diajarkan Yesus itu adalah ajaran agama yang benar atau bukan. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Ini coba lihat konteksnya, ya. Nah, setelah percakapan panjang itu, saudara, Yesus pergi dari sana menyingkir dengan satu tujuan, menyembunyikan diri. Ya, kalau kita lihat teks paralel Markus pasal 7 ayat 24 tersebut, ya. Mungkin untuk menarik diri dari legalisme bangsa. Ya. Dan mungkin juga, saudara,
menghindari Herodes yang baru saja ya memenggal Yohanes Pembaptis dalam Matius 14 ayat 12 ya. Ada beberapa kemungkinan di situ. Ya. Ada dua kota yang disebutkan di situ, saudara, yaitu Tirus dan Sidon. Ya. Ayat 22 itu. Saudara, Tirus Sidon itu terletak di tepi pantai yang disebut di sini adalah Mediterania. Ya. Kalau kita lihat dua kota ini, saudara, dua kota yang sangat terkenal dengan tingkat kejahatannya. Ya, sangat jahat. Kejahatan itu mirip seperti yang terjadi ya di dalam bangsa-bangsa Niniwe. Mengapa Yunus tidak mau memberitakan Injil ke Niniwe? Karena bangsa itu amat sangat terlalu jahatnya. Tidak pantas untuk mendengar Injil, kira-kira begitu. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa yang semacam ini. Ya. Yunus mencoba menghindarkan diri dari panggilan itu, ya. Sampai perlu ikan besar menjinakkan pemberontakan dia. Kendati pun demikian, ada panggilan kembali, kita lihat dia memberitakan. Tetapi harapannya bukan pertobatan. Harapannya adalah murka Allah tetap jatuh kepada bangsa itu. Maka setelah dia memberitakan, dia keluar dari cepat-cepat dari kota Niniwe. Karena dia membayangkan ambruknya kota itu. Akan muncul bencana yang menghajar. Ya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Tuhan mengasihi Niniwe. Dan terjadilah pertobatan yang luar biasa. Aneh. Pertobatan itu seharusnya membawa Yunus di dalam kesukacitaan, tetapi di dalam penyesalan yang luar biasa. Karena memang dia tidak mengharapkan pertobatan bangsa itu. Sudah kita lihat di sini, satu demonstrasi kasih Allah. Ya. Walaupun secara kemanusiaan kita, susah kita bisa menerima. Ya. Apalagi kejahatan sedemikian hebat. Tetapi Tuhan sangat mengasihi. Nah, saudara, Sidon ya dan Tirus ini ya kita lihat perempuan ini saudara disebut adalah bangsa Siro-Fenisia ya, wilayahnya yang tidak jauh berbeda ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 7 ayat 26, nah pada zaman awal masa ya sebelum dibebaskan Yosua, seluruh negeri termasuk daerah Tirus dan Sidon adalah milik orang Kanaan ya pada masa itu ya. Dan disebut daerah Kanaan, Tirus Sidon itu. Kemudian hari saudara kita lihat daerah itu direbut oleh orang-orang Yunani. Pasukan Yunani datang di bawah pemerintahan yang sangat terkenal Alexander Agung. Nah pada zaman Kristus kemudian kota-kota ini sudah menjadi kota-kota Yunani. Ya. Nah bangsa Yunani Siro-Fenisia ini saudara sering disebut juga orang-orang Kanaan. Karena ya mereka keturunan orang Kanaan yang tinggal di daerah Kanaan. Tirus dan Sidon ada di daerah Fenisia, tepatnya berada di barat, di daerah barat, ya, Laut Kanaan, ya. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang non-Yahudi atau biasa disebut kafir yang mempunyai kebudayaan paganisme, bangsa kafir, ya. Hidup di bawah pemerintahan Yunani dan mungkin berbicara bahasa Yunani. Ini konteks latar belakang tentang siapa perempuan Siro-Fenisia ini, ya. Yang perlu kita ketahui, yang seharusnya ya sepantasnya kita lihat di sini. Apa yang dikatakan murid-murid itu benar, ya. Tetapi kita lihat murid-murid itu dalam pernyataan kemanusiaan dia. Tetapi tindakan Yesus adalah tindakan misi Allah. Terjadi satu paradoks. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, si perempuan ini membuat satu teriakan, keturunan Daud, sebutan bagi Mesias, saudara. Ini menunjukkan bahwa ia mengetahui, atau minimal, dia mencari tahu siapa Yesus. Dan kemungkinan besar dia mengetahui bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Itu kita bisa lihat kepada konteks berikutnya di dalam Matius 15 ayat 34 sampai 36, ya. Kalau kita lihat, saudara, di sini kan dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Itu yang terjadi dalam pergumulan, tekanan yang dihadapi oleh perempuan ini. Yang pertama yang kita tadi lihat dalam awal, yaitu dia ada di dalam tekanan psikologis mental yang luar biasa, di mana anaknya dikatakan di sini kerasukan setan dan ada kalimat dan sangat menderita.
Sangat mungkin, saudara, kita lihat kerasukan setan sangat menderita karena kita lihat bagaimana setan mengontrol diri anak tersebut. Dan tidak pernah setan dapat membawa kebaikan yang sesungguhnya kepada diri anak daripada perempuan Sirofenisia. Dan dia dalam bahaya yang begitu luar biasa. Dan dikatakan sangat menderita, mungkin saja itu sudah melukai tubuhnya atau dirinya. Jadi bukan secara psikis, mental juga bukan, tetapi sudah kepada fisiknya dihantam. Ya. Ini ada Dokter Ivan yang bisa tanya, orang-orang yang sudah ke dalam stadium tertentu di dalam gangguan kejiwaan, dia bisa melukai dirinya. Betul ya? Tidak salah saya. Itu buku yang saya baca bilang begitu. Sangat mungkin terjadi pelukaan kepada dirinya. Apalagi itu kalau dalam yang disebut kerasukan, itu di dalam kategori yang disebut apa? Gangguan kejiwaannya. Ini kerasukan setan. Ya. Tidak ada kontrol di dalam dirinya. Yang ada adalah setan yang mengemudikannya, yang mengontrolnya. Ya. Tapi dokter-dokter jiwa banyak yang nggak percaya kerasukan setan. Ya. Saya sangat yakin, 100% saya sangat yakin. Kecuali kalau dokter yang sudah bertobat seperti Dokter Ivan. Ya benar loh saudara. Saya itu ketemu dengan orang-orang yang dokter-dokter jiwa itu pada umumnya adalah tidak mungkin percaya dengan apa yang disebut kerasukan setan. Alkitab fakta begitu. Maka hati-hati kalau membawa orang-orang yang gangguan kejiwaan itu ya. Itu kadang-kala gangguan kejiwaan antara kerasukan setan dan itu kan tipis banget. Benar nggak? Iya kan? Butuh hikmat kira-kira begitu. Nah, saudara, kita lihat dalam konteks latar belakang ini ya, kita lihatnya. Maka ia berbahaya bagi dirinya sendiri, tapi sekaligus bagi orang lain juga, anak daripada perempuan Sirofenisia, ya kan? Dia sudah sangat menderita, bisa jadi melukai dirinya. Dia bukan hanya berbahaya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, saudara. Ya. Nah, ini konteks, ini tekanan yang dihadapi oleh perempuan Sirofenisia dalam poin yang pertama tadi. Ya. Dia datang kepada Yesus ada dalam tekanan. Tekanannya ini. Ya. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah, saudara. Kita punya anak yang sedikit nakal aja sudah stres sebagai orang tua, benar nggak? Apalagi dia mengalami hal yang semacam ini, saudara. Ya. Wah, luar biasa saya pikir tekanan yang dihadapi. Ya. Saya sangat yakin mungkin saja setan sudah merusak fisiknya sedemikian rupa. Ingat saudara, kalau kita bandingkan dalam peristiwa Matius 8 ayat 28 sampai 34 tentang dua orang kerasukan di Gadara itu, ya, kan sampai melukai dirinya sedemikian hebat. Nah, kondisi seperti ini, kesulitan yang besar, dan di mana tidak ada manusia yang bisa menolong dia, saudara. Kondisi inilah yang membawa perempuan ini datang kepada Yesus. Ya. Perempuan ini datang dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus mau. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mau, tapi Tuhan Yesus punya kapasitas, kesanggupan untuk menolong dia dan menyembuhkan anaknya. Membebaskan dia daripada tekanan ini. Ya. Jadi dia datang di sini bukan mempertimbangkan, ya untung-untungan lah kira-kira. Kalau Yesus bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, ya sudah lagi. Ini sebagai solusi terakhir, tidak. Tapi dia datang dengan satu kepastian. Ya. Dia datang dengan satu pandangan yang berbeda. Dia datang dengan perspektif iman bahwa Yesus sanggup. Bukan hanya mau saja, tapi sanggup. Saudara, dia datang dengan sikap yang menunjukkan kesungguhan yang sangat besar, ya. Dan dia menangis kepadanya dan jatuh di kakinya. Kalau kita lihat Markus 7 ayat 25 itu, teks paralel itu, ya. Saudara, ini sesuatu hal yang sedang terjadi di dalam diri si perempuan Sirofenisia ini. Ya. Apakah pada waktu dia mengekspresikan sedemikian rupa, dia mendapatkan sambutan yang sedemikian?
Kalau kita lihat di dalam ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, hal ini dilakukan oleh Yesus untuk menguji iman perempuan ini, saudara. Mungkin juga digunakan Yesus untuk memperagakan satu pengajaran kepada para muridnya, ya, tentang ketekunan doa dan sikap terhadap orang non-Yahudi. Jadi ini yang coba dimunculkan oleh Tuhan Yesus di dalam poin ini. Tetapi saudara, pernyataan ini tidak membuatnya enggan untuk meneruskan permohonan atau tujuannya. Perhatikan, sikap seorang yang memiliki iman yang kuat. Iman yang membawa dia untuk terus berusaha. Iman yang kokoh, iman yang kuat itu akan mendesak dirinya untuk terus berusaha. Bukan melemahkan, bukan putus asa, bukan berhenti, bukan, saudara. Orang bilang beriman tapi kemudian tidak berbuat apa-apa, saya sangat yakin dia sebenarnya ada satu apatis terhadap situasinya. Tidak demikian, saudara, yang terjadi dengan perempuan ini. Ya, apalagi ditambah dengan sikap murid-muridnya menghalangi dia untuk mendekat pada Yesus, iya kan? Ada penolakan, poin yang kedua tadi, ya kan? Bahkan ada hambatan dari para murid. Kita lihat di situ. Tetapi mari kita perhatikan, murid-muridnya melakukan hal ini mungkin karena mengingat nasihat Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 itu kan disebutkan Yesus melayani orang Yahudi saja, dikatakan di sini. Ya. Yesus mengatakan di dalam ayat 24, aku diutus hanya kepada. Saudara, jawaban ini ditujukan kepada perempuan itu, ya, bukan kepada para murid. Ya. Yesus mengatakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yaitu orang Yahudi. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Dan dia kemukakan kembali di sini, ya, kepada perempuan itu. Nampaknya kita lihat di sini, perempuan ini betul-betul menghadapi satu halangan yang sangat besar, satu penolakan, saudara. Tetapi kita lihat di sini, setelah Yesus tidak menjawab di dalam ayat 23a, dan perempuan itu terus meminta, kemudian lalu murid-murid Yesus mengucapkan ayat 23b, ya. Lalu Yesus mengucapkan ayat 24, ya, aku diutus hanya kepada domba dan seterusnya, ya. Nah, sebelum Yesus mati dan bangkit, sudah kita lihat tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu belum dihancurkan. Tuh gap yang sangat besar, tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi, dan itu sulit sekali, saudara. Maka kalau saudara menghayati Efesus pasal 2, di mana penyatuan orang non-Yahudi dan Yahudi oleh kematian Kristus yang dikemukakan oleh Paulus di situ, itu satu peristiwa mujizat yang begitu hebatnya. Dunia sedang di dalam satu ketakutan luar biasa sekarang ini, di seluruh dunia. Ya, ancaman keamanan, ancaman ekonomi, semua membuat orang sedang galau, sedang mencari pengharapan. Ini peluang yang paling besar untuk mendemonstrasikan kasih Kristus, ya. Mungkin tekanan yang sedang terjadi di dalam dunia ini seperti yang dialami oleh perempuan. Cuman masalahnya, saudara, apakah enggak gereja-gereja, apakah enggak kita, saudara, melihat peluang yang Tuhan sediakan dan berikan ini? Jangan sampai kesibukan kita dalam menata karir kita dan kehidupan kita dan masa depan kita membuat kita sudah tidak punya kepekaan terhadap kegerakan yang Tuhan sedang lakukan. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka saya terus tadi pagi saya membuat satu refleksi akhir pekan itu, dan saya membagikan kepada semua teman-teman saya. Saudara, kita lihat memang karena itu pada saat itu, saudara, tugas Yesus memang melayani orang Yahudi. Itu tidak bisa disangkal, ya. Dia datang pertama-tama kepada orang Yahudi sebagai Mesias yang diharapkan, ya. Juga dia datang untuk memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi.
Kalau kita lihat, hampir seluruh pelayanan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat. Tetapi jika akhirnya Yesus mengabulkan permohonan perempuan Sirofenisia ini, yang non-Yahudi ini menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang mempunyai kedaulatan dan sekaligus hak melakukan pengecualian. Ya. Yesus tidak ingin dibatasi dalam pelayanan misinya dengan konteks gaps budaya yang membawa orang justru kepada kebinasaan. Yesus ingin bahwa gap budaya itu bisa dijembatani dan bisa diselesaikan, dan dia lakukan terobosan semacam ini. Dan dia tidak takut untuk dikecam oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia tidak takut dimusuhi karena dia mendobrak tradisi yang sudah jauh dari prinsip misi Allah. Saudara, hal semacam ini tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Dan apa yang dilakukan Yesus kepada orang Sirofenisia ini, itulah yang kemudian dalam Kisah Rasul pasal 10 kita melihat yang dilakukan oleh Petrus. Tapi lewat satu penglihatan lebih dahulu, bukan? Baru Petrus dihantar untuk menjangkau orang yang bernama Cornelius, bukan? Saudara, sebenarnya di dalam zaman Yesus sudah ada terobosan. Tetapi terobosan itu lebih jauh terjadi ketika dalam kegerakan Kisah Para Rasul. Jadi embrio daripada kegerakan untuk menjangkau kelompok-kelompok lain itu sudah dilakukan oleh Kristus sendiri. Yesus sudah memberikan jalan pendahulu, mendobrak hal-hal yang menjadi perintah, di mana Injil tidak menjadi bagian secara keseluruhan umat Tuhan. Didobrak oleh Yesus lewat satu pelayanan kasih yang dia lakukan. Tetapi ada sesuatu yang unik yang dilakukan Kristus lewat perempuan Sirofenisia ini, saudara. Ya. Dia berdaulat, saudara, dan dia punya hak untuk melakukan satu pengecualian. Kemungkinan ia sengaja mengabulkan doa perempuan non-Yahudi ini sebagai suatu petunjuk bahwa nantinya ia atau mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang non-Yahudi juga. Jadi sebenarnya ini ada satu embrio misi lintas budaya di dalam peristiwa terjadi penjangkauan ini yang dilakukan lewat peristiwa penyembuhan orang Sirofenisia ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik kita lihat, ya. Karena Yesus harus berhadapan dengan atau kontra dengan tradisi-tradisi yang kaku dan beku di dalam kalangan keyahudian, ya. Maka di dalam ayat 25 perempuan itu mendekat dan menjamah dia, yaitu dia membungkuk kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Kalau kita lihat Matius pasal 8 ayat 2, ya. Sebagai implementasi dari pengenalan terhadap Tuhan, itu respon dia, rasa hormat dia, ya. Tetapi perhatikan di dalam ayat 6 dan 26-27 di situ, ya. Yesus kemudian menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan kepada perempuan Sirofenisia, tidak tepat atau tidak patut, ya. Pernyataan ini merupakan satu pernyataan yang sangat keras, saudara. Satu pernyataan yang sangat kasar terhadap perempuan ini, namun tidak begitu keras sehingga dia mundur, ya. Perhatikan ya. Ada penolakan yang sangat kuat. Tetapi perempuan ini justru tidak mau mundur. Dia tidak bersikeras untuk mundur tatkala mendapatkan satu penghinaan, perendahan dan penolakan. Ini kan bukan sekali pergi sana, bukan. Direndahkan sedemikian rupa, dalam pengusiran sedemikian rupa juga, saudara. Tapi perhatikan di sini, saudara. Roti yang disediakan bagi anak-anak, orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka sebagai anak-anak yang khusus dari Tuhan, dari Allah sendiri. Itu orang Yahudi menganggap dirinya. Jadi maksudnya, roti itu adalah untukku, tidak pantas untuk kamu. Orang kafir yang dianggap sebagai anjing. Ini yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dia berkata tentang kebenaran, tentang Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk menegaskan apa, saudara? Bahwa ia dikirim ke orang-orang Yahudi, bukan kepada perempuan ini, seorang yang kafir.
Saudara, semua bangsa itu memiliki istilah untuk menyatakan penghinaan, ya. Salah satu sebutan ya yang dipakai di dalam konteks di sini adalah sebutan anjing. Ini sebagai satu ekspresi penghinaan yang tajam, yang kasar, ya. Nah, orang Yahudi menggunakan sebutan umum untuk orang kafir adalah anjing. Dan sebaliknya, Tuhan Yesus menggunakan istilah yang umum ini digunakan dan dirancang untuk menguji iman perempuan itu di tengah respon yang paling tidak menyenangkan atau paling menyakitkan. Berbeda kan tujuannya, mengerti ya? Penggunaan istilah yang sama, tetapi nanti kita lihat perbedaan istilah yang dipakai di sini. Tuhan Yesus dengan orang-orang murid-muridnya pada umumnya. Ya. Yesus ingin mengatakan begini sebenarnya. Anda seorang kafir, saya orang Yahudi, ya. Dan orang-orang Yahudi menyebut diri mereka adalah anak-anak Allah. Anda yang selama ini memanggil orang Yahudi anjing. Jadi orang-orang kafir pun memanggil orang Yahudi anjing. Sami mawon kira-kira gitu, ya. Apakah benar Anda bersedia untuk menerima bantuan seorang Yahudi yang saudara anggap anjing juga? Yesus ingin mengatakan semacam itu kepada perempuan Sirofenisia, ya. Apakah Anda bersedia untuk menyerahkan diri? Bahkan Anda harus mengakui ketergantungan Anda kepada orang-orang yang begitu membenci Anda. Itu perkataan Yesus sebenarnya bahasanya kepada orang-orang Sirofenisia dalam Matius 21 ini, ya. Ayat 21 Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini. Saudara, jadi ini adalah ujian iman. Jadi bukan sekedar meminjam istilah yang kasar, ya. Tapi Tuhan Yesus menggunakan cara yang berbeda dan juga perasaan yang berbeda, bukan dengan nada yang kasar. Bukan. Ya. Nah, istilah orang Yahudi dalam menyebut orang yang bukan sebangsanya itu kan kuon. Kuon dalam bahasa Yunani itu artinya anjing, ya. Namun itu anjing liar, ya. Tapi Yesus memilih kata yang lebih manis dengan menggunakan bentuk diminutif. Diminutif itu, saudara, itu makna kecil dari kata kuon, yaitu kunarion, ya. Itu tempat rumah tangga, bukan anjing liar. Jadi anjing yang dipelihara, ya. Sama-sama sebutan tentang anjing, tapi beda konteks artinya, ya, maknanya, ya. Yang juga itu di dalam bahasa Yunani kan kuon atau Ibraninya kelef, ya, kelef. Nah, Yesus mempertentangkan dua hal, saudara. Anak-anak, yaitu bahasa Yunani teknon, ya, teknon, dan anak anjing itu kunarion. Itu biasa dipelihara di dalam rumah-rumah tangga yang ada. Namun, saudara, kita lihat tanggapan dari perempuan Sirofenisia di sini, ya, perempuan Kanani, menunjukkan imannya, sekaligus menunjukkan karakter kerendahan hatinya, yang merupakan inti daripada pengajaran kisah di dalam perikop ini, ya. Perempuan Sirofenisia ini, saudara, tidak membela diri atau dia tidak tersinggung dikatakan sebagai kunarion, anak anjing peliharaan dalam rumah tangga itu. Walaupun itu anjing peliharaan dalam rumah tangga yang bahasanya lebih manis dibandingkan, ya, kuon, anjing yang liar yang di hutan dan sebagainya itu, tetapi kan tetap anjing. Dia tidak membela diri, ya, karena memang orang-orang Tirus, Sidon dan wilayah itu adalah yang sangat jahat dan kejam, yang diibaratkan seperti anjing liar. Gambaran itu yang dipakai. Dia tidak tersinggung. Fakta itu terjadi dalam lingkungan hidup bangsanya, ya. Juga sekaligus, saudara, kita lihat di sini, ya. Dia tidak, ya, bukan hanya tidak tersinggung di sini kita lihat, saudara, tetapi dia tidak membela diri. Justru dia mengambil kesempatan di semua situasi itu, saudara, ya. Dari setiap kata yang diucapkan Yesus bahwa anak anjing atau kunarion akan memakan remah-remah, ya, yang disebut di situ, ya. Sichion, yaitu remah-remah, ya, yang jatuh dari meja tuan, ya. Kurion, ya, kurios, kurion di sini,
Ya. Jadi tuan kecil mereka, yaitu anak-anak tadi. Ya. Anjing ya mau makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuan anjing kecil itu loh. Atau tuan kecil itu loh. Anjing kecil, anak anjing tersebut diibaratkan semacam itu. Jatuh dari tuan yang kecil, dari anak-anak tersebut itu loh, tuan kecil dimaksudkan. Tangan mereka kan kotor. Nah, untuk membersihkan, biasanya mereka kayak punya kue kering, tawar, roti tawar yang kering itu, nah itu dipakai untuk membersihkan tangan mereka. Remah-remah itu runtuh. Biasanya anjing-anjing itu memakannya. Dan perempuan Sirofenia, saya pun akan memakannya. Saudara, itu menunjukkan satu ekspresi iman yang luar biasa dari perempuan Sirofenisia. Maka seringkali mengatakan iman semacam ini tidak dijumpai di Israel, di orang-orang Yahudi. Memang seringkali terjadi. Ada hal yang sangat menarik, saudara. Komitmen dan totalitas mereka jauh lebih dibandingkan orang-orang Kristen yang tradisional yang sudah dikembalikan lagi. Jauh beda. Bahkan maaf, orang-orang Islam dan orang-orang Buddha sering tersandung dengan kehidupan orang Kristen sendiri dalam komitmen mereka. Kalau kita masuk wilayah kekristenan, kantong-kantong Kristen, saudara, kita lihat satu kehidupan iman yang runtuh ada di sana. Menyedihkan. Tapi kalau saudara melihat orang-orang yang punya background Muslim, background Buddha, kehidupan dan kesungguhan dan totalitas mereka luar biasa. Saya punya adik binaan saya itu menikah dengan dulu suaminya itu punya background Buddha, sekarang sudah Kristen ya. Saya tahu komitmennya itu jauh lebih bagus. Maaf aja, kalau kita masuk gereja, kita pasti taruh, kita masih bawa HP kita. Kalau dia enggak, kita kan mau ibadah, bukan tujuannya mau terima telepon. HP-nya ditaruh di mobil. Baru selesai, dia cepat-cepat turun, dia ambil. Kita sambil ibadah aja nganu HP. Alasannya Alkitab ada di situ. Padahal di samping Alkitab ada yang lain kira-kira gitu. Godaannya kan lebih besar. Itu yang background Buddha. Kita yang lahir dari keluarga Kristen, ya dari konteks kekristenan, latar belakang Kristen yang nominal, tidak punya komitmen yang begitu besarnya. Betul. Ya, ini sesuatu hal yang sangat ironis. Sangat ironis. Ya. Dan ini yang harus menjadi pembelajaran bagi kita yang punya background Kristen. Ya, saya bukan Kristen backgroundnya, saya seorang Konfusianis. JJ saya seorang Konfusianis yang jauh lebih dibandingkan saya. Dia punya tempat untuk sembahyang-sembahyang yang sangat rutin. Tapi begitu dia terima Kristus, dia tinggalkan semua. Komitmen hidupnya begitu totalitas untuk Tuhan. Kalau ke gereja, bukan hanya dia datang lebih awal, tapi dia selalu duduk paling depan. Kita duduk paling depan kalau ada Agnes Monica. Iya kan? Berjubel. Dan benar apa yang dikatakan Yesus. Di dalam banyak pengalaman seringkali terjadi. Orang-orang yang punya background kekristenan nominal jauh lebih buruk dalam kesaksian imannya, dalam perjalanan imannya, dalam berespon dan bersikap kepada firman Tuhan. Dan terlalu banyak contoh. Ya. Tetapi kita lihat di konteks ini. Ya begitu. Perempuan Sirofenisia ini menjadi satu keteladanan yang luar biasa. Ya. Dia tidak membela diri. Dia tidak tersinggung dikatakan kunarion. Ya, anak anjing itu. Namun dia mengambil kesempatan. Ya. Di tengah-tengah semua situasi itu, ya. Saudara tahu bahwa kunarion itu ya, anak-anak anjing yang di bawah meja itu, yang sering diajak bermain-main oleh anak-anak orang-orang Yahudi ya.
Dan hal ini dipertegas dengan satu kenyataan bahwa kunarion yang digunakan Tuhan Yesus maupun perempuan itu adalah suatu istilah ya seperti pengecil ya, istilah diminutif itu. Karena perempuan yang dicatat oleh Markus ini adalah seorang Yunani, yaitu seorang yang berbahasa Yunani ya. Maka saudara kita lihat istilah pengecil dalam bahasa Yunani yang dicatat oleh Markus itu bisa merupakan kata yang sesungguhnya yang digunakan dalam percakapan itu. Jadi betul-betul saudara kita lihat perempuan ini begitu kecilnya, begitu rendahnya. Tetapi kalau kita melihat ayat 28, itu hal yang sebaliknya terjadi. Ya. Pernyataan Tuhan Yesus tentang besar imanmu, artinya kepercayaan atau keyakinanmu begitu besar kepadaku. Saudara, kata ini mengandung arti kerendahan hati sekaligus ketekunan diwujudkan dalam sikap yang terus memohon. Ya, kata ini. Anak perempuan itu sembuh ketika dia pulang. Dan dia mendapati anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan sudah keluar. Itu kalau kita lihat paralel Markus pasal 7 ayat 30. Sudah bisa lihat konteks ini. Ya. Kesimpulan kita apa? Ya. Satu hal yang kita harus perhatikan dalam kisah anjing kecil ini, saudara, adalah bahwa Yesus telah menyembuhkan begitu banyak orang. Tetapi tidak semuanya memiliki iman yang seperti perempuan Sirofenisia ini. Dalam Matius 15 ayat 21-28. Banyak peristiwa penyembuhan. Tetapi peristiwa ini agak spesial. Ya, di samping Yesus mendobrak tradisi keyahudian yang menganggap orang-orang di luar Yahudi adalah bahan bakar untuk api neraka. Yesus melihat mereka adalah ciptaan Allah yang harus dijangkau dengan kasih-Nya. Tetapi sekaligus Yesus menemukan kualitas iman yang justru tidak dijumpai di antara kehidupan orang-orang Israel sendiri. Orang-orang Yahudi sendiri. Ya. Perempuan Kanaan ini tidak merasa tersinggung, bahkan tetap mempunyai keberanian untuk tetap memohon. Itu kita lihat. Ya. Seorang perempuan dari kalangan kafir, dalam bahasa Ibrani itu disebut goyim. Ya. Dan seorang dari warga kelas 2. Ya. Kita lihat di sini. Tetapi dia punya keprihatinan beban terhadap anak perempuannya telah membuat dia berani menembus batas-batas budaya itu. Nampaknya saudara, kalau kita lihat konteks ini, ya, bukan hanya dari sisi Yesus yang siap dan sudah mendobrak budaya Yahudi, tetapi dari orang-orang yang di luar lingkaran itu, saudara, keyahudian adalah orang-orang yang sangat siap untuk menerima dan menyambut Injil. Saya takut saudara kita keasikan dengan diri kita. Maka kita tidak punya kepekaan untuk melihat kehausan orang-orang di luar Kristus, ya, yang sedang menunggu menantikan pengharapan kelepasan itu. Karena semangat kita mengerjakan karier kita dan menata masa depan kita, sehingga kita tidak punya kepedulian dan kepekaan terhadap kegerakan yang Tuhan sedang lakukan. Saya takut alumni-alumni tenggelam dengan semua target hidupnya yang akhirnya tidak bekerja dan berjalan dalam ritme yang Tuhan mau. Nggak fokus kepada kehendak. Saudara, perempuan Sirofenisia ini memang beda dan memang terasing. Tetapi mereka terjangkau oleh Kristus. Saya merindukan, saudara, ada begitu banyak orang yang beda. Dan begitu terasingnya mereka. Tetapi mereka bisa dijangkau kalau kita punya hati, punya kepekaan, dan punya kepedulian kepada mereka. Tidak mudah. Dan itu harus menjadi PR kita bersama. Dalam kejadian ini terbukti bahwa pelayanan Yesus menembus batas-batas kebiasaan eksklusivitas Yahudi yang ada. Dia runtuhkan semua itu. Pada akhirnya perempuan yang bukan dari kalangan Yahudi mendapat belas kasihan. Ya. Perempuan ini telah datang pada alamat yang tepat, dengan sikap yang benar,
dan mendapatkan anugerah yang terbukti mendobrak pola pikir, ya, rasialis daripada bangsa Yahudi yang begitu kerasnya. Ya. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Yesus telah dibuat kagum oleh iman seorang Kunarion. Bisakah kita membuat Yesus kagum dengan hidup kita? Jangan-jangan Yesus tidak berkenan dengan hidup kita. Bisakah kita dijumpai Yesus seperti perempuan Sirofenisia yang mengagumkan hati Yesus? Atau sebaliknya yang terjadi? Yesus hidupmu. Mungkin kau dikagumi banyak orang, tapi sama sekali kau tidak dikagumi oleh Tuhan. Dan itu lebih celaka. Berapa lama engkau terus mempertahankan diri sedemikian rupa, sehingga itu menjadi hambatanmu tidak bisa mengagumi Tuhan. Tuhan tidak bisa mengagumi dirimu. Mari saudara, di dalam kesempatan ini kita punya waktu. Karena pujian semacam ini yang diberikan Yesus kepada perempuan Sirofenisia adalah pujian yang sangat jarang dia berikan kepada banyak orang. Tapi di dalam bagian ini pujian dia berikan kepada perempuan Sirofenisia. Saya merindukan pujian itu juga dialamatkan kepada saudara dan saya. Yesus kagum melihat hidupmu. Yesus kagum melihat penolakan yang luar biasa. Tapi Yesus kagum terhadap dirimu yang memelihara kebenarannya. Walaupun engkau tidak diberikan oleh banyak orang. Walaupun kau harus menembus semua batas-batas yang ada. Dan penolakan-penolakan yang luar biasa. Tapi Yesus kagum terhadap keberanian dalam menjabarkan imanmu. Bukan melarikan diri. Bukan seperti seorang pengecut. Tetapi orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu malam ini menolong kami kembali, mengingatkan kami, dan biarlah kami boleh membuat satu refleksi diri kami di hadapan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini. Ajar kami Tuhan untuk bersikap seperti Yesus yang berani berhadapan dengan tirai-tirai yang menghambat untuk orang bisa dijangkau. Ajar kami seperti perempuan Sirofenisia yang punya iman sedemikian kokohnya walaupun mendapat tekanan dan penolakan. Ajar kepada kami di dalam mengerjakan misimu, punya penglihatan dan hati seperti Engkau kepada dunia ini. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kepada kami, dan Tuhan bangkitkan. Biarlah Engkau menjumpai kami seperti perempuan Sirofenisia. Engkau kagum melihat hidup kami, seperti Engkau kagum melihat perempuan Sirofenisia itu. Kami mohon belas kasihan-Mu, menolong kami kembali. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.